Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsil Enun Rahman dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas penilaian kerja. Di mana penilaian kerja artinya asas-asas penilaian kerja harus dijalankan secara benar dan konsisten sehingga hasil yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, asas penilaian untuk melakukan penilaian kerja harus dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, secara objektif. Artinya, melakukan penilaian harus dilakukan apa adanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kedua, adil secara adil. Adil artinya dalam menilai harus memberikan kesempatan yang sama untuk dinilai sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara karyawan. Ketiga, secara transparan. Artinya, dalam melakukan penilaian harus dengan apa adanya, keterbukaan baik dalam proses menilai serta memberi hasil penilaian. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 1. Karakteristik situasi. 2. Deskripsi pekerjaan atau spesifikasi pekerjaan dan standar kerja pekerjaan. 3. Tujuan penilaian kerja. 4. Sikap para karyawan dan manajer terhadap evaluasi. Di sini terdapat tujuan penilaian kinerja. Tujuan diadakan penilaian kerja bagi para karyawan dapat kita ketahui menjadi dua, yaitu pertama, tujuan evaluasi. Seorang manajer menilai kinerja dari masa lalu seseorang karyawan dengan menggunakan relate deskripsi untuk menilai kinerja dan dengan tersebut berguna dalam keputusan-keputusan promosi, demosi, terminasi, dan kompensi. Yang kedua, tujuan pengembangan. Seorang manajer mencoba untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan pokok dari sistem penilaian kinerja karyawan adalah sesuatu yang menghasilkan informasi yang secara akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi atau perusahaan. Baiklah, adapun manfaat dari penilaian kerja. Baik, manfaat penilaian kerja bagi semua pihak adalah agar bagi mereka mengetahui manfaat mereka harapkan. Jadi terdapat pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian adalah 1. Orang yang dinilai atau karyawan. Kedua, penilai atau atasan, supervisor, pimpinan, manajer, dan konsultan. Ketiga, perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor yang berpengaruh dalam penilaian kinerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja karyawan adalah 1. Karakteristik situasi. 2. Deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja pekerjaan. 3. Tujuan penilaian kinerja. Dan 4. Sikap para karyawan dan manajer terhadap evaluasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penilaian kerja. Tujuan diadakannya penilaian kerja bagi para karyawan dapat kita ketahui dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tujuan evaluasi. Seorang manajer menilai kinerja dari masa lalu seseorang karyawan dengan menggunakan ratings deskriptif untuk menilai kinerja dan dengan data tersebut berguna dalam keputusan-keputusan promosi, demosi, terminasi, dan kompensasi. Kedua, yaitu tujuan pengembangan. Seorang manajer mencoba untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan di masa yang akan datang.
Sedangkan tujuan pokok dari sistem penilaian kerja karyawan adalah sesuatu yang menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi atau perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Amiruddin dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen penilaian kinerja. Yang pertama, inisiatif atau kreativitas. Artinya, kesadaran dalam melakukan sesuatu tanpa penugasan dari atasan demi kelancaran tugas dan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Artinya, pekerjaan diselesaikan dengan baik walaupun sulit dan menemukan trik tersendiri dalam menyelesaikannya. Yang ketiga, ketelitian atau kerapian. Artinya, pekerjaan dilakukan dengan baik tanpa adanya kesalahan. Yang keempat, kecepatan kerja atau efisiensi. Artinya, pekerjaan dikerjakan dengan waktu yang singkat dan menggunakan sumber daya yang ada tanpa adanya keluhan. Yang kelima, kerjasama. Artinya, membuka diri untuk menerima pendapat dan menunjukkan kemauan untuk bekerja dengan orang lain. Yang keenam, kedisiplinan. Artinya, datang dan pulang tepat waktu, fokus pada pekerjaan, dan memanfaatkan waktu secara produktif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, jurusan manajemen, kelas manajemen A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator-indikator dalam penilaian kerja. Menurut Mangkunegara ada 4 indikator-indikator dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang dalam mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaannya bersama-sama dengan orang lain, sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Hal ini merupakan kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugasnya yang telah diserahkan kepada karyawan-karyawan dengan sebaik-baiknya dan apa yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk melakukan atau melaksanakan tugas pokok. Yang keempat adalah kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat pada peraturan-peraturan baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup menerima sanksi-sanksi apabila lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan. Mungkin itulah tadi 4 indikator-indikator dalam penilaian prestasi kerja.